Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SJT dan BCK. Sebelum kita menuju ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe agar konten kami selalu meng-share soal-soal terbaru mengenai dunia pendidikan. Kita menuju ke soal yang pertama. Siswa Anda melakukan pelanggaran berkali-kali, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? A. Memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. B. Menuliskan catatan hitam pada rapot siswa tersebut. C. Memberikan hukuman yang berat pada siswa tersebut sebagai efek jera. Berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam menyelesaikan konflik tersebut. Opsi B dan C ini merupakan adalah sebuah bentuk hukuman ya. Jadi teman-teman, jadi opsi B dan C kurang tepat. Mari kita analisis bersama jawaban A dan D. Kira-kira opsinya itu yang benar yang mana ya teman-teman? Teman-teman bisa mengkomen jawaban di kolom komentar. Let's go kita ke soal yang kedua. Menurut Anda, bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? A. Merencanakan dengan jauh-jauh hari. B. Merencanakan sesuai dengan panduan sekolah. C. Merencanakan sesuai kebutuhan sekolah. D. Merencanakan sesuai gaya pembelajaran siswa. Jadi, kata kuncinya adalah pembelajaran efektif. Kita bahas mulai dari opsi yang A, ketika melaksanakan pembelajaran dengan jauh-jauh hari, sedangkan harus melihat dari karakter siswa, kebutuhan siswa ya. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu merencanakan sesuai dengan panduan sekolah. Jadi panduan sekolah ini terdiri dari kurikulum dan gaya belajar, kebutuhan siswa dan sarana prasarana. Jadi kompleks. Jadi jawaban yang tepat adalah B, lalu C dan D ini kurang lengkap ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B, merencanakan sesuai dengan panduan sekolah. Soal yang ketiga, Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? A. Memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti siswa. B. Kemanapun mendengar dan merespon dengan baik. C. Memiliki bahasa yang halus dan bersemangat. D. Tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam. Jadi, permasalahannya adalah di dalam soal yang diminta mengenai kemampuan komunikasi. Jadi, bagaimana kira-kira jawaban yang tepat? Kita bahas mulai dari opsi yang A, memiliki tata bahasa. Jangan ini ada kalimat seorang guru. Jadi, keterampilan seorang guru dalam berelasi ya teman-teman. Jadi, yang A kurang tepat. Lalu yang J memiliki bahasa yang halus dan bersemangat ini juga kurang tepat karena ini adalah peran seorang guru dalam berkomunikasi itu seperti apa. Lalu opsi yang D tidak menyakiti lawan bicara ini juga kurang tepat dan ada lebih banyak diam sedangkan guru itu harus komunikatif ya teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah B, kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. 4. Saya baru saja dimutasikan ke unit yang lain, sama sekali baru bagi saya. Sikap saya, A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Kira-kira jawaban yang tepat adalah apa, teman-teman?
Ya, kita harus bagaimana? Kita mulai dari opsi yang A, mempelajari dan memahami kinerja unit melalui rekan sejawat. Ini kurang tepat karena apa? Kita harus tahu bagaimana peraturan atau hal yang sudah menjadi aturan dari atasan atau dari unit kerja kita. Ya, seperti dari peraturan ya. Bisa dari Kemdikbud kalau kita bekerja sebagai guru ya yang menjadi poros utama. Jadi jawaban yang tepat adalah B, karena opsi yang C dan D ini hanya duduk-duduk saja dan mengamati. Jadi untuk jawaban C dan D kurang tepat. Oke, kita ke soal yang kelima. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di bimbelbelajar.com. Oke, kita ke soal yang kelima. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD ke bawah. Hal ini menandakan A. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? Soal yang kelima, 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. B. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik. C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. D. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. Jadi permasalahannya ini masih banyak lulusan SD yang menjadi pekerja. Kita analisisme dari A. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. Ini kurang tepat. Karena di sini kita harus mencari solusi dalam permasalahan ini. Begitu pula dengan opsi C dan D. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik. Jadi dengan adanya hal ini, kita harus bisa menyediakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif di kalangan semua orang. Oke, kita ke soal yang keenam. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah A. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? D. Berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? Jadi di sini ada nilai-nilai yang menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Jadi kita cari jawaban yang menjawab nilai tersebut. Kita lihat dari opsi A. Ini membahas mengenai pekerjaan jadi tidak menjawab nilai ini. Jadi opsi A kurang tepat. Lalu di opsi B membahas mengenai berapa lama tinggal, sedangkan di sini membahas mengenai nilai tersebut. Jadi di sini tidak ada. Itu pula dengan tradisi, karena di sini kita ingin tahu bagaimana karakter dari peserta didik kita apakah mempunyai nilai ini. Jadi jawaban C kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berapa kali Anda bekerja bakti di kampung selama ini? Soal yang ketujuh, guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar
para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. A. Memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. C. Mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu teknologi. Jadi di sini kita harus tahu permasalahannya, yaitu guru ingin memberikan sosialisasi mengenai dampak pergaulan antar lawan jenis di era teknologi. Kita lihat mulai dari opsi A, memberikan ceramah. Ini kurang tepat karena yang dimana perkembangan teknologi di sini belum ada yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Selain itu nilai-nilainya belum ada, belum ada kegiatan tersebut, hanya ceramah. Jadi jawaban A kurang tepat. Lalu membangun kesadaran siswa, ini jawabannya tepat karena saat siswa mengetahui nilai dalam pembelajaran dari perkembangan teknologi untuk menghindari pergaulan bebas, jadi siswa tahu. Lalu untuk jawaban C, mengukur pemahaman dan kecakapan, ini tidak ada tindak lanjutnya dalam mengatasi permasalahan. Begitu pula dengan opsi yang D. Tidak ada mengenai pergaulan bebas yang di opsi yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek. Soal ke-8. Berdasarkan analisis tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 6 dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang berminat, dan kurang motivasi belajar. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. 3. Proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. 4. Metode pembelajaran kurang berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah A. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar, materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. B. Penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil proses belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. C. Pengembangan PBL berbasis saintifik untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. D. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang. Jadi kita cari ya opsi yang menjawab semua permasalahan tersebut. Kita lihat dari opsi A, pengaruh PBL terhadap hasil belajar. Akan tetapi di sini permasalahannya tidak hanya hasil belajar, tetapi adanya siswa kurang aktif. Jadi jawaban A yang A kurang tepat. Lalu sama juga dengan opsi yang B, di sini ada hasil proses belajar, sedangkan di sini ada permasalahan siswa kurang aktif juga. Jadi jawaban ini kurang tepat. Lalu jawaban yang C, ini untuk meningkatkan pemahaman. Jadi hanya menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, ini jadi kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, karena di situ ada kalimat proses dan hasil belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, seorang guru kelas 4 semester gasal
Muatan PPKN 4.4.1 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru adalah A. Video berbagai rumah, tarian, alat musik, rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. B. Narasumber dari lingkungan sekitar yang menguasai budaya daerah setempat. C. Mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. D. Mendatangi rumah adat yang di dalamnya ada alat musik, pakaian adat, dan senjata tradisional. Jadi di sini adalah untuk menyajikan bentuk keragaman budaya. Jadi apa yang harus dipilih oleh guru? Kita bahas mulai dari opsi yang A. Video untuk hal ini kurang memenuhi indikator karena ini ada bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Jadi ini hanya tradisional mana kurang ditekankan. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Soal selanjutnya, narasumber dari lingkungan sekitar ini juga kurang tepat karena ini di daerah masing-masing dari siswa tersebut. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu yang C, mind mapping untuk menampilkan hasil kerja siswa. Nah, ini jadi setiap siswa membuat mind mapping mengenai keragaman budaya di sekitarnya. Jadi jawaban yang C adalah jawaban yang tepat karena adanya bentuk keragaman budaya. Misal ada tarian rumah. Sedangkan kalau yang opsi A ini hanya menampilkan video saja. Entah dari daerah mana kan tidak dijelaskan. Lalu jawaban yang D, mendatangi rumah adat ini juga kurang tepat karena berarti hanya di sekitar wilayah peserta didik. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Oke, soal selanjutnya, soal yang terakhir, Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3, penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan dalam mengembangkan indikator, salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Membedakan informasi teks, eksplanasi dari media cetak dan elektronik. B. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. C. Membuat bagan pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. D. Mengidentifikasi informasi dari media cetak. Jadi, ini adalah indikatornya, rumusannya, yang diharapkan dari menjelaskan media cetak dan media elektronik. Jadi, menjelaskan. Jadi, kita mulai dari A, membedakan. Sedangkan ini yang diminta adalah menjelaskan apa saja komponennya, unsurnya. Ini untuk A kurang tepat. Lalu menyampaikan pokok informasi secara tertulis, sedangkan di sini ingin memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau untuk pokok berarti hanya merangkum. Selanjutnya, untuk opsi yang C, membuat bagan pokok informasi, ini menunjukkan sesuai dengan KD. Karena apa? Dibandingkan dengan yang B, kalau ini secara tertulis berarti hanya media cetak. Kalau yang C ini ada membuat bagian pokok informasi dari teks atau penjelasan. Nah, ini bisa metode medianya cetak dan elektronik. Jadi jawaban yang C adalah yang tepat. Sedangkan yang di D ini hanya media cetak. Sedangkan di sini ada media elektronik. Jadi dua-duanya dicantumkan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih atas teman-teman sudah melihat video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, share, komen, dan subscribe.